Halo, bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita masih membahas mengenai statistika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data, khususnya mengenai ukuran pemusatan data ya. Nah teman-teman, tahu nggak ini gambar tentang apa? Ya, ini gambar yang menunjukkan ada panitia yang sedang menghitung suara hasil pemilu. Nah, perhitungan suara hasil pemilu ini yang menentukan loh siapa calon yang akan menang dalam pemilu saat itu. Nah, teman-teman, tahu nggak gimana cara menentukan calon yang menang saat pemilu? Ya, calon yang menang saat pemilu adalah calon yang memiliki suara terbanyak. Nah, suara terbanyak pada matematika itu dikenal dengan modus. Jadi, perhitungan suara hasil pemilu adalah contoh aplikasi modus dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu, masih banyak loh aplikasi materi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cari tahu ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, dengan pembelajaran kali ini diharapkan kamu bisa, 1. Menganalisis nilai mean pada data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Kedua, menganalisis nilai median pada data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Dan yang terakhir, menganalisis nilai modus pada data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas 3 materi pada ukuran pemusatan data, yaitu mean, modus, dan median. Nah, mean sendiri simbolnya seperti ini ya, bacanya X bar. Mean itu sering disebut dengan rata-rata atau kadang disebut juga dengan rataan. Nah, kalau modus simbolnya adalah MO. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Kalau median simbolnya ME. Nah, median itu adalah nilai tengah. Nah, untuk data tunggal, kamu sudah pernah mempelajari mean, median, dan modus untuk data tunggal di SMP kan? Nah, kita akan membahas sedikit aja tentang mean, median, dan modus pada data tunggal. Mean data tunggal itu adalah nilai rata-rata kan? Jadi, untuk menghitung nilai rata-rata pada data tunggal adalah menjumlahkan semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyak datum. Oh iya, datum itu adalah satuan terkecil dari data ya. Nah, sedangkan modus itu adalah nilai dari frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul. Nah, untuk median pada data tunggal, itu langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kamu amati, data kita ada berapa ya? Kalau data kita berjumlah ganjil, maka mediannya terletak pada data ke. Jumlah data kamu tambahin 1 dan dibagi 2. Tapi kalau jumlah data kita berjumlah genap, maka median kita terletak pada data ke setengah dari jumlah data ditambah data ke setengah dari jumlah data ditambah 1, dan kita jumlahkan kedua data tersebut kemudian dibagi 2. Nah, misalnya nih, ini ada data kan? Ini adalah diagram batang untuk data tunggal. Jangan lupa ya, diagram batang beda dengan histogram. Kalau diagram batang, dia memiliki data tunggal di sini. Sekarang terlihat pada data ini bahwa yang dapat nilai 70 ada 20 orang. Yang mendapat nilai 80 ada 30 orang. Yang mendapat nilai 90 ada 40 orang. Dan yang mendapat nilai 100 ada 10 orang. Maka, kita akan menentukan mean, modus, median dari diagram berikut. Nah, untuk mean sendiri, kita bisa mencari dengan bantuan tabel. Kita bisa mengubah diagram batang menjadi tabel frekuensi ya. Nah, untuk data yang mendapat nilai 70 itu ada 20. Maka, total dari yang mendapat nilai 70 itu dari 20 orang adalah 1400. Dengan cara kita kalikan saja. Kemudian yang mendapat nilai 80 berjumlah 30 orang. Maka total yang mendapat nilai 80 itu ada 2400. Kemudian yang mendapat nilai 90 ada 40 orang, dan total dari yang mendapat nilai 90 adalah 3600.
Begitu pula yang dapat nilai 100, ada 10 orang, kita tinggal kalikan saja dapatnya 1000. Maka total dari data kita, jumlah data kita adalah 8400. Dan jumlah respondennya atau frekuensi itu adalah 100. Sehingga rataan yang kita dapatkan atau mean yang kita dapatkan adalah 8400 kita bagi dengan 100 sehingga hasilnya adalah 84. Gimana dengan modusnya? Nah, kalau modusnya kita tinggal lihat diagram batang yang memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 90. Gampang kan? Nah, untuk median teman-teman, karena di sini jumlah datanya ada 100, maka kita menggunakan rumus median dengan N genap. Nah, maka rumus median yang kita gunakan adalah data ke setengah N ditambah data ke setengah N tambah 1, kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Nah, di sini karena datanya 100, maka setengah dari 100 adalah 50, dan setengah N tambah 1 berarti 50 tambah 1, berarti 51. Data ke 50 di mana sih? Nah, kita bisa perhatikan di sini data yang mendapat nilai 70 itu ada 20. Yang mendapat nilai 80 ada 30, maka total dari dua batang yang pertama ini sudah 50 kan? Maka data ke 50-nya adalah di 80. Sedangkan data ke 51-nya ada di 90. Maka kita jumlahkan 80 tambah 90 dan kita bagi 2, hasilnya adalah 85. Jadi kita sudah dapat nih bahwa meannya adalah 84, modusnya adalah 90, mediannya adalah 85. Nah, sekarang untuk data berkelompok. Kalau data berkelompok, mean itu bisa dicari dengan cara mencari titik tengah terlebih dahulu dari data interval data yang kita miliki. Kemudian, setiap nilai titik tengah itu kita kalikan dengan frekuensi, kemudian kita jumlahkan, dan kita bagi dengan jumlah frekuensi. Kurang lebih sama ya dengan data tunggal. Kemudian untuk modus. Kalau modus, caranya adalah kita menentukan terlebih dahulu kelas modus dengan frekuensi yang paling tinggi. Nah, kemudian kita menentukan D1 dan D2. D1-nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Sedangkan D2-nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Nah, TB-nya adalah tepi bawah teman-teman. Tepi bawah dari kelas dengan frekuensi terbesar. Kalau P adalah panjang kelas interval. Masih ingat kan gimana cara menentukan panjang kelas? Nah, untuk median, kita bisa menentukan dengan cara rumus median sama dengan tepi bawah ditambah N/2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensinya median dikalikan dengan panjang kelas. Nah, maka langkah pertama yang harus kamu kerjakan adalah mencari N/2 dulu ya, sehingga kita tahu posisi median ada di kelas keberapa. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas contoh soal berikut ini. Tentukan mean, modus, dan median dari tabel berikut ini.